Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang merupakan hadis yang menjadi dasar oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam mengimani salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-ulu atau maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa ahlu sunnah wal jamaah, para pengikut Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum, mereka adalah umat yang mengendalikan akidah mereka atau mengatur keyakinan mereka berdasarkan dalil. Lawan dari ahlu sunnah adalah ahlul bid'ah, yang mereka adalah berbalikan daripada ahlu sunnah, yakni dalil-dalil yang ada mereka kendalikan untuk melegitimasi apa yang mereka yakini terlebih dahulu. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita seringkali mendapati mereka yang tidak berpemahaman ahlu sunnah wal jamaah ketika menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan berusaha menakwilkannya ke sana kemari, memelintir maknanya, tidak menafsirkannya sebagaimana makna yang rajih, makna yang zahir, yang seketika bisa difahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang memiliki fitrah yang lurus. Namun mereka menggunakan filsafat, menggunakan analogi-analogi yang jauh, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dikenal oleh as-salafus saleh. Salah satu yang sering mereka pelintir ke sana kemari adalah hadithul jariyah. Hadis yang dikenal dengan istilah hadis al-jariyah. Al-jariyah artinya seorang budak kecil, budak wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Katanya bahwa ada seorang budak kecil, budak wanita kecil, yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Faqalat fis sama'. Si budak menjawab, Allah fis sama'. Ya, nanti saya akan jelaskan apa pengertian dari kata-kata fis sama'. Kemudian beliau Rasulullah SAW menanyakan lagi, "Man ana?" Siapakah aku? Kata si budak, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka Nabi berkata kepada Muawiyah, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia, karena dia adalah seorang budak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari jalur sahabat yang berbeda. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lafadznya, "Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijariyatin sauda'a a'jamiyah, dengan membawa seorang budak wanita atau anak kecil, budak wanita kecil berkulit hitam dan a'jamiyah, tidak bisa berbahasa Arab. Faqala, "Ya Rasulullah," atau orang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna alayya itqu raqabatin mu'minah." Saya memiliki tanggungan atau kafarat yang harus saya bayar berupa memerdekakan seorang budak yang beriman. Sambil membawa budaknya ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada budaknya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Fa'asyarat ila sama'. Maka si budak ini memberikan isyarat dengan telunjuknya ke arah atas, ke langit, yang artinya Allah ada di sana, di atas. Faqala laha man ana. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Siapakah aku?" Kata si budak ini, fa'asyarat bi isba'aha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sama'.
Kemudian si budak mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah Rasulullah dan juga ke arah langit. Karena apa? Dia tidak pandai berbahasa Arab. Maksudnya, engkau adalah Rasulnya yang dari sana. Ya, ini yang ada di atas sana. Ai anta Rasulullah. Faqal a'tiqha. Setelah mendengar jawaban si budak ini, Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut, merdekakan dia. Ini sah menjadi kafaratmu. Demikian juga dalam kitab Sunan An-Nasa'i dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, maupun dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, semuanya mengandung pertanyaan Ainallah dan jawabannya juga fis sama. Terkadang menggunakan jawaban lisan dan terkadang dengan isyarat ke arah langit. Nah, dari riwayat-riwayat ini jelas sekali bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, beliau mengatakan hadza haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih, akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairu wahid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan yang lain-lainnya minal a'immah fi tasanifihim. Banyak imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Yumirrunahu kama ja'. Para ulama, para imam ahlu sunnah itu meriwayatkan hadis ini begitu saja, sebagaimana yang mereka terima dari para perawi, para guru-guru mereka. Tidak pakai ditakwil, tidak pakai dipelintir ke sana kemari. Mereka fahami sebagaimana zahirnya. Wala yata'arraduna lahu bita'wilin wala tahrif. Mereka juga tidak pernah mengotak-atik hadis ini dengan menakwilkan begini begitu atau dengan merubah-rubah maknanya. Wa hakadza ra'ayna kulla man yas'al aina Allah. Demikian pula kulla man yus'al, siapapun yang ditanya di manakah Allah, maka secara fitrah, secara naluri dia akan menjawab Allah ada di atas sana. Yubadil bi fitratihi wa yaqulu fis sama'. Dia akan segera menjawab Allah ada di langit. Ya. Nah, dari sini kata Adz-Dzahabi rahimahullah, ada dua masalah penting yang dikandung oleh hadis ini. Yang pertama, masyru'iyah atau disyariatkannya seseorang menanyakan di mana Allah. Tidak seperti sebagian orang yang menganggap ini adalah pertanyaan yang mungkar, pertanyaan yang tidak layak, dan sebagainya. Subhanallah, Nabi SAW menanyakan hal tersebut kepada seorang budak, dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang paling layak untuk takut kepada Allah, ya, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan paling jauh dari ungkapan-ungkapan yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qaulul mas'ul fis sama'. Ya, disyariatkan yang menanyakan di mana Allah kepada seseorang, dan disyariatkan yang ditanya untuk menjawab Allah ada di langit. Nah, sekarang apa pengertian Allah fis sama'? Allah ada di langit. Ada dua pengertian yang dijelaskan oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami hadis ini, yang kesemuanya bermuara kepada menetapkan sifat ada di atas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sifat al-ulu. Dan yang ada di atas adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kedudukannya, bukan hanya kekuasaannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ulu dari tiga sisi. Yang pertama, uluwuz zat, dan ini yang diyakini dan ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang diingkari oleh sebagian kalangan, ya, ahlul bid'ah. Yang kedua, uluwul manzilah, kedudukan yang tinggi, dan uluwul qahr. Yang ketiga adalah karena Allah yang ada di atas sana, maka Allah bisa mengatur semua yang ada di bawahnya, bisa memaksa semua yang ada di bawahnya untuk tunduk kepada Allah. Adapun uluwul qahr dan uluwul manzilah tidak diingkari oleh ahli bid'ah. Yang diingkari oleh mereka adalah uluwul zat, yaitu ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya zat Allah ada di atas sana. Nah, kata-kata fis sama, kata-kata fi dalam bahasa Arab sering digunakan dalam pengertian ala atau fauqa. Jadi di atas. Ketika sama di sini ingin
pahami sebagaimana langit yang itu adalah makhluk Allah, maka Allah fis sama artinya Allah di atasnya langit. Dan langit adalah sesuatu yang ada di atas kita, sesuatu yang mutlak ada di atas kita. Nah, Allah ada di atasnya itu semua. Berarti Allah ada di atas yang sifatnya mutlak, di atas segala yang ada di atas kita. Atau kata-kata as-sama di sini artinya adalah al-ulu itu sendiri, yaitu ketinggian, arah atas itu sendiri. Jadi fi di sini sebagaimana yang difahami dalam bahasa Arab juga, ketika fi, kata-kata fi itu digunakan untuk menyebutkan tempat, maka as-sama di sini bukanlah langit yang merupakan ciptaan Allah yang ada awan, ada atmosfer, itu bukan. Tapi as-sama di sini adalah arah atas. Ai Allah fil ulu. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Mulk ayat ke-16, Allah berfirman, "Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur." Yang artinya, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di ketinggian sana? Fis sama' di sini tidak berarti Allah ada di suatu makhluk yang namanya langit, bukan, tapi Allah ada di arah atas. Atau Allah ada di fauqas sama', di atasnya langit itu sendiri. Jadi tidak ada masalah ketika kita ingin menafsirkan fi dengan penafsiran fauqa atau ala, ataukah kita menafsirkan sama dengan penafsiran al-ulu itu sendiri. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman di surat At-Taubah ayat yang kedua, fasihu fil ard, maka berkelilinglah kalian wahai orang-orang musyrik, fil ard, di bumi, maksudnya adalah fauqal ard, bukan di dalam perut bumi kita suruh membuat gorong-gorong, membuat lorong-lorong, tidak, tapi di atas bumi. Jadi fi di sini bermakna fauqa, bermakna ala. Atau as-sama itu artinya adalah al-ulu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah ada di atas yang sifatnya mutlak, bukan atas yang merupakan makhluk. Ya, sedangkan kita ini, kita hanya mengenal atas, yang kita kenal sekarang adalah atas yang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Allah SWT ada di atas itu semua. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita tidak mengenal mana itu atas, mana itu depan, mana itu belakang, karena semuanya adalah bersifat nisbi. Akan tapi arah atasnya Allah SWT adalah atas yang sifatnya mutlak, yang tidak dibatasi oleh ruang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.